Sering gak sih kalian pas mau pasang internet baru, udah semangat banget, tiba-tiba kaget lihat biaya awalnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu solusi menarik dari internet rakyat yang kayaknya bisa jadi jawaban buat masalah itu. Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh kita inget-inget lagi. Biasanya kalau mau pasang internet, yang kita pikirin pertama kali kan tagihan bulanannya ya. Tapi, pernah nggak kalian benar-benar totalin semua biaya yang harus keluar di depan? Seringnya, ada satu komponen gede yang suka luput dari perhitungan. Betul banget, cuma buat beli perangkatnya aja, itu biayanya bisa sampai 1 juta rupiah loh. Angka segini kan lumayan banget ya. Jujur aja, ini sering jadi alasan utama kenapa orang jadi mikir-mikir lagi, atau bahkan batal pasang internet di rumah. Jadi, udah jelas ya, masalah utamanya itu ada di biaya awal yang bikin kantong lumayan kempes. Mari kita kupas lebih dalam lagi. Eits, tapi tenang dulu. Ternyata ada solusinya loh. Internet rakyat ini punya satu model bisnis yang menarik banget. Namanya model pinjam pakai. Apa sih itu sebenarnya? Gampangnya gini, pinjam pakai itu artinya kamu nggak perlu beli modem sama sekali. Internet rakyat bakal minjemin perangkatnya ke kamu secara cuma-cuma selama kamu masih jadi pelanggan mereka. Jadi modem itu punya perusahaan, tapi kamu bebas pakai sepuasnya. Nah, ini dia enaknya. Kamu nggak perlu pusing mikirin modal gede di awal buat beli perangkat, semuanya udah disiapin. Dan biayanya itu udah nyempil di dalam tagihan bulanan. Praktis banget kan? Oke, sekarang mungkin di benak kalian muncul pertanyaan. Terus bedanya apa dong sama layanan internet lain yang udah ada? Nah, ini pertanyaan bagus. Biar nggak bingung, yuk kita bandingin langsung. Kalau kalian udah familiar sama cara kerjanya IndiHome atau Biznet, nah kalian sebenarnya udah setengah jalan buat paham. Modelnya itu mirip banget. Kita bayar langganan tiap bulan, dan perangkatnya itu statusnya dipinjamkan sama mereka. Nah, ini dia nih pembeda utamanya. Kalau pakai internet rakyat, kita itu bayar untuk layanan yang terus-menerus. Sementara kalau pakai modem GSM kayak Orbit gitu, kita itu beli produknya, beli perangkatnya. Yang satu sistemnya langganan, yang satunya lagi itu beli putus. Coba deh kita lihat tabel ini. Perbedaan dari sisi keuangannya langsung kelihatan jelas banget. Lihat aja di baris biaya perangkat. Di internet rakyat, 0 rupiah. Bandingin sama modem GSM biasa yang mengharuskan kita keluar duit lumayan di awal. Jadi ini semua tujuannya buat ngilangin beban modal di depan. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Model pinjam pakai ini emang dirancang buat kita-kita yang mungkin agak berat kalau harus keluar uang banyak sekaligus di muka. Ini bikin akses internet jadi jauh lebih gampang dan terjangkau dari hari pertama. Tentu aja, namanya juga barang pinjaman, pasti ada aturan mainnya dong ya. Ini penting banget biar kita sama-sama enak. Yuk, kita lihat apa aja sih tanggung jawab kita sebagai pengguna. Gampangnya, anggap aja kita lagi pinjam buku di perpustakaan. Bukunya kan bukan punya kita, jadi harus kita jaga baik-baik, terus kalau udah selesai, ya dibalikin. Nah, aturan ini ada buat mastiin aset perusahaan tetap aman. Ini nih, pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau misalnya saya mau berhenti langganan, modemnya ini gimana nasibnya? Aturannya sangat jelas dan nggak bisa ditawar. Perangkatnya wajib kudu harus dikembalikan. Karena ini properti perusahaan, kita nggak punya hak buat nyimpen, ngejual, apalagi buang. Nanti teknisi yang akan ambil lagi perangkatnya pas layanan kita dihentikan. Oke, pertanyaan krusial berikutnya. Gimana kalau ada risiko kerusakan atau hilang? Siapa yang bakal tanggung jawab kalau amit-amit terjadi sesuatu sama modemnya? Nah, di sini ada pembagian yang adil. Kalau kerusakannya itu karena masalah teknis, misalnya kesambar petir, atau memang ada cacat dari pabriknya, itu jadi tanggung jawab mereka. Kamu bakal dapat penggantinya gratis. Tapi, kalau kerusakannya karena kelalaian kita, misalnya jatuh, kena tumpahan air, atau dioprek, nah, itu jadi tanggung jawab kita dan bakal ada denda penggantian. Jadi hati-hati ya. Oke, kita udah bahas lumayan banyak nih, mulai dari keuntungan sampai aturannya. Jadi kesimpulannya buat kamu apa sih? Yuk kita rangkum poin paling pentingnya. Ini dia inti dari semua pembahasan kita. Fokus keuangan kamu itu cuma satu, bayar tagihan bulanan. Udah, nggak ada lagi tuh drama biaya-biaya gede yang bikin kaget di awal. Dan angka inilah yang jadi bintang utamanya, 0 rupiah. Bener-bener nggak ada biaya modem di muka. Inilah nilai jual utama yang bikin layanan ini jadi pilihan yang sangat menggoda buat banyak orang. So, sekarang pertanyaannya kembali lagi ke kalian. Setelah tahu semua kelebihannya, termasuk aturannya, kira-kira model pinjam pakai yang biayanya 0 rupiah di depan ini cocok nggak buat kebutuhan kalian? Semoga penjelasan ini ngebantu ya. Sampai ketemu lagi.